terpercaya. Meski pemerintah telah menyalurkan beras bantuan dan beras SPHP ke tingkat pedagang, namun harga beras di Gorontalo masih mahal sejak 2 bulan terakhir. Ratusan pelanggar lalu lintas terjaring pada operasi patuh Otanaha 2025. Pelanggar didominasi warga usia produktif. Warga di Makassar digegerkan temuan bungkusan kain yang berisi tulang belulang yang ditanam di halaman rumah. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Hampir 2 bulan harga beras di wilayah Gorontalo masih mahal. Bahkan kini sudah mencapai Rp17.000 per kilogram. Distribusi beras SPHP ke tingkat pedagang dari Bulog tidak berdampak dengan harga beras. Harga beras di pasar harian dan lapak pedagang di kota Gorontalo masih terus mengalami kenaikan. Bahkan kini menembus Rp17.000 per kilogram, meski pemerintah telah mendistribusikan sejumlah bantuan pangan beras dan beras SPHP ke tingkat pedagang. Namun distribusi beras SPHP di tingkat pedagang belum mampu menurunkan harga beras di Gorontalo. Pedagang bilang penjualan beras SPHP dan beras lokal kini relatif sama, lantaran masyarakat biasanya membeli kedua beras untuk dicampur. Ya, harga ada yang per kilonya berapa? Per kilonya ada yang 16, ada yang 17 per kilo. Oh, berarti masih bisa dibilang masih mahal kok ya? Iya, masih. Belum turun berarti ini, belum ada DP-an. Beras SPHP ini kan orang cuma jaga bikin akal bikin nasi goreng. Oh, cuman tertentu ya? Iya, cuman bagi itu. Pokoknya tetap punya ini ambil beras yang premium dengan yang medium. Maksudnya orang kasih baku bawah lah. Berarti dicampur. Iya, orang jaga campur supaya tidak terlalu keras. Di sisi lain, pendistribusian beras SPHP ini ternyata tidak merata ke seluruh pedagang beras di kota Gorontalo. Salah satu pedagang mengaku enggan mengambil pasokan beras SPHP karena aturan yang dinilai rumit dan berbelit serta banyak pembatasan yang berdampak pada kebutuhan konsumen. Selain itu, masyarakat cenderung membeli beras secara eceran, sementara beras SPHP harus dijual dalam kemasan 5 kg. Rata-rata di Gorontalo bukan per kilo. Per liter itu. Iya. Apalagi itu kan kemasan 5 kilo kan? Iya, 5 kilo. Kemampuan mereka hanya 1 liter. Baru bagaimana kita untuk memberi kebijakan kepada pelanggan. Pedagang juga mengaku belum berani menyimpan pasokan berlebih di tengah harga beras yang masih mahal. Selain itu, pasokan beras lokal masih sulit didapatkan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, akibat gelombang tinggi laut, harga ikan di pelelangan kota Gorontalo mulai naik lantaran hasil tangkapan nelayan menurun. Pasokan ikan kini berasal dari wilayah Sulawesi Utara. Harga ikan di laut di pelelangan kota Gorontalo beberapa hari terakhir ini cenderung mengalami kenaikan. Salah satu pedagang ikan bilang kenaikan harga ikan sudah terjadi hampir 2 bulan lantaran jumlah tangkapan nelayan lokal sangat menurun, bahkan tidak mencukupi kebutuhan di pelelangan kota Gorontalo. Gelombang tinggi laut memberikan dampak besar terhadap hasil tangkapan nelayan. Paling murah itu udah mendapat 15. Cuman sekarang masih di harga 25 ya. Kalau oci? Oci bagi sekarang oci ada yang 20, ada yang 25. Kalau murah berapa dia? Paling murah 15. Tapi kalau bisa bilang masih terhitung mahal harga ikan Masih sekarang. Kenapa itu? Ya. Ini baombak. Ikan di sini kurang sekali masuk. Cuman ikan dari luar. Dari Manado. Itu kondisi ombak sekarang tinggi ya. Tangkapan nelayan itu
Tidak ada kosong. Kosong ya? Iya. Sekarang Harga ikan laut kini mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Bahkan menembus harga Rp40.000 dari harga normal yang biasanya hanya Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Kini ketersediaan ikan laut di pelelangan Kota Gorontalo didatangkan dari wilayah Sulawesi Utara, yakni Kota Manado dan Bitung. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, sebuah mobil terseret arus saat melewati jalur Trans Papua Selatan di distrik Muting, Merauke, Papua Selatan saat banjir sedang melanda. Kendaraan ini nekat menerobos banjir setinggi 1,5 meter yang mengakibatkan mobil terseret arus banjir. Beruntung warga setempat cepat memberikan pertolongan dan menarik mobil menggunakan traktor. Banjir yang melanda wilayah Merauke mengakibatkan sejumlah kendaraan tidak dapat melewati jalur Trans Papua Selatan. Baik, dapat kami sampaikan untuk terkait satu unit mobil yang terseret arus air di wilayah Muting itu memang benar terjadi. Dan untuk saat ini mobil tersebut sudah dievakuasi dan tidak ada korban jiwa. Saudara, 5 orang pekerja proyek jembatan di Desa Tarailu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terjatuh ke sungai saat melakukan pekerjaan pengecatan jembatan. 2 orang diantaranya hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan Basarnas Mamuju. 2 korban dinyatakan hilang terbawa arus sungai, sementara 3 lainnya yang terjatuh berhasil diselamatkan warga setempat. Menurut rekan korban, kedua korban yang hilang memang tidak bisa berenang, sehingga saat terjatuh dari jembatan setinggi 5 meter, korban langsung hanyut terbawa arus sungai yang deras. Tim gabungan Basarnas melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet menyisir sungai sejauh 1 km. Namun hingga saat ini, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia, 5 orang pekerja yang sedang melaksanakan pengecatan di jembatan Sampaga, Desa Tarailu, terjatuh ke sungai karena kisting bambu yang menjadi pijakan para pekerja roboh, sehingga mengakibatkan 5 orang pekerja terjatuh ke sungai. Pada saat dilaporkan, 3 orang berhasil diselamatkan oleh warga dan 2 orang masih dalam pencarian atas nama Sapri dan Angga. Sedangkan untuk korban yang setelah berhasil diselamatkan atas nama Fikri, Reski, dan Anca. Saudara, ratusan pelanggar lalu lintas terjaring pada operasi Patuh Otanaha 2025. Pelanggar didominasi warga usia produktif. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, sebuah kios di Desa Akajang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Besarnya kobaran api merembes ke rumah yang berada di sekitar. Kebakaran berawal ketika pemilik kios hendak memindahkan bahan bakar minyak atau BBM ke dalam botol untuk dijual secara eceran. Namun percikan BBM mengenai kabel listrik yang tidak terbungkus dengan baik. Api kemudian membesar dan membakar kios korban. Kobaran api yang makin besar merembes ke salah satu rumah kosong milik warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pada saat mengisi ada percikan kapal, akhirnya merembet ke Amerika.
Saya lihat ini 2 bangunan Pak. Bangunan yang paling parah itu satu karena dia menimpa toko. Toko Pak ya. Untuk apa namanya, ada korban di dalam Pak atau bagaimana? Ya. Korban luka ada Pak? Korban luka enggak? Ada taksir? Kerugian saya taksir ini ditaksir dengan apa yang dilihat di sini kisaran 600 juta Pak ya. 600 juta karena beberapa bahan-bahan yang mahal di sana ada gas, ada toko apa. Saudara, diduga akibat dapur warung sebelah terbakar, Posko Jatandras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan ikut terbakar. Info Anal 5, Posko Jatandras Makassar. Sejumlah warga berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya, hingga bantuan 8 unit armada damkar Mat Kota Makassar tiba di lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang perempuan yang berada di warung mengalami luka ringan. Selain membakar warung, api juga menghanguskan ruangan di Posko Jatandras Polrestabes Makassar. Kita pemeriksaan ulang dulu apa sudah aman semua. Kita data juga korban-korbannya sampai sejauh apa lukanya. Kita data kembali sampai tuntas, menunggu hasil polisi analisis kepolisian. Yang terbakar itu posko Jatandras. Ya. Kalau untuk penyebabnya seperti apa? Kalau penyebabnya kita belum ketahui. Kalau kita turunkan di sini tadi itu 8 unit dengan 30 personil. Upaya pemadaman berapa lama? Jadi pemadamannya itu berlangsung sekitar 45 menit. Saudara, lebih dari 900 pelanggar lalu lintas di Kota Gorontalo terjaring razia selama operasi Patuh Otanaha 2025. Pelanggaran didominasi pengendara tidak menggunakan helm, knalpot brong hingga tidak menggunakan sabuk pengaman. Selama 2 pekan, Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo telah melaksanakan operasi Patuh Otanaha 2025. Selama operasi Patuh, Satlantas Polresta Gorontalo mendapati sebanyak 947 pelanggar lalu lintas. Pelanggar yang ditilang sebanyak 187, sementara 760 pelanggar lainnya hanya diberikan teguran. Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota bilang, pelanggaran lalu lintas kali ini didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm, menggunakan telepon saat berkendara, knalpot brong, hingga pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Operasi Patuh Otanaha berpengaruh terhadap meningkatnya pembuatan SIM dan pembayaran pajak kendaraan. Kalau dibandingkan dengan tahun 2024, untuk pelanggaran itu justru menurun dan untuk teguran meningkat. Jadi kami memang melaksanakan edukasi dulu. Jadi tidak langsung memberikan penegakan hukum karena bentuknya penegakan hukum ini adalah alternatif terakhir yang dilakukan oleh kepolisian. Bersyukur ya dengan adanya operasi Patuh itu mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Karena saya lihat masyarakat yang mau ngurus SIM, kemudian membayar pajak itu meningkat daripada biasanya. Dari ratusan pelanggar yang terjaring, pengendara usia produktif mendominasi. Sementara itu, jumlah pelanggar pada operasi Patuh tahun ini menurun dibanding tahun 2024. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, warga di Makassar digegerkan temuan bungkusan kain yang berisi tulang belulang yang ditanam di halaman rumah. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, warga Jalan Barukang Utara Kota Makassar
digegerkan dengan temuan tulang belulang terbungkus kain putih yang dikubur di teras rumah warga. Tim Inafis dari Polres Pelabuhan Makassar yang tiba di lokasi langsung mengumpulkan sejumlah barang bukti. Saksi mata yang merupakan pekerja bangunan mengatakan saat sedang menggali tanah, menemukan 3 bungkusan kain putih yang terikat. Sejumlah aparat kepolisian Polsek Ujung Tanah dan tim Inafis Polres Pelabuhan Makassar yang datang ke TKP melakukan pemeriksaan dan mengambil beberapa keterangan dari warga sekitar terkait adanya tulang belulang yang diduga sebagai tulang manusia. Awalnya mau menggali apa itu? Bat. Oh, Pak, Iya. rumah? Iya. Iya. Pas sudah didapat itu dibuka atau bagaimana? Dibuka. Ada babinsa 1. Iya. Apa isinya itu, Pak? Tulang. Tulang? Iya. Iya, kayak tulang apa itu? Kayak tulang anak bayi. Oh, kayak tulang anak bayi. Iya. Berapa? Banyak atau sedikit? Tidak sedikit sama tanahnya. Oh, sama tanah. Iya. Terus berapa banyak itu bungkusan putih? 3 lembar. Oh, 3 bungkusan putih. Iya. Baik, terkait yang viral di medsos yang penemuan tulang yang dibungkuskan kafan yang tepatnya di Kecamatan Ujung Tanah itu, kami dari Polres Pelabuhan telah turun langsung ke lapangan bersama tim Inafis untuk melakukan penyelidikan yang diduga tulang manusia. Tim yang turun di lapangan sudah mengambil keterangan dari warga yang sekitar, termasuk yang punya rumah yang sementara dibangun. Saudara, pencurian ban mobil di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pemantau. Tanpa membutuhkan waktu lama, pelaku berhasil membawa kabur ban cadangan mobil. Tidak kelihatan mukanya Pak Haji. Profesional dia. Korban baru mengetahui kejadian ini saat memeriksa mobilnya. Dari hasil rekaman kamera pemantau, terlihat pelaku mematahkan penyanggah ban cadangan yang berada di bagian belakang mobil. Aksi pencurian ban mobil ini bukan yang pertama, tapi untuk yang kedua kali di lokasi yang sama. Korban berharap polisi segera menindaklanjuti kejadian ini dan meningkatkan patroli di wilayah permukiman. Itu anak, kebetulan itu anak yang punya mobil. Datang pulang dari kantor. Nah, dia lihat tempat ban serepnya terbuka. Dia bilang sama saya, dicuri. Saya bilang, ya saya tetap ke masjid dulu. Nanti habis salat asar itu saya pulang, dicuri. Begitu saja. Jam berapa itu kita ketahui, Pak? Ya. Jam berapa kita ketahui dia dicuri bom motor? Nanti itu ada yang anak pulang mungkin pulang makan atau bagaimana. Malam diketahui atau sore? Sore. Oh, sore diketahui. Terus ini sudah berapa kali ini dicuri, Pak? Kedua kalinya. Oh, sudah 2 kali. Yang satunya tidak tahu di mana. Saudara, polisi menangkap seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga mencuri ponsel milik seorang sopir taksi online. Awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya, namun saat tasnya digeledah ditemukan ponsel korban. Kejadian ini berawal ketika pelaku meminta diantar ke salah satu tempat hiburan malam. Saat turun dari mobil, pelaku mengambil ponsel korban yang tersimpan di kursi belakang. Korban yang sadar ponselnya hilang kemudian berusaha menghubungi, namun kondisi ponsel tidak aktif. Ponsel ditemukan setelah dilakukan pelacakan. Pelaku kini dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar. Terkait pencurian telah kami tangani. Untuk saat ini pihak korban telah membuat laporan terkait pasal 363. Dan kami dari pihak penyidik telah menetapkan tersangka terhadap perempuan inisial AF. Selanjutnya pada saat itu piket fungsi dari Polres Pelabuhan langsung mendatangi TKP. Untuk saat ini pelaku ditahan dengan ancaman pasal 363, ancaman 9 tahun. Saudara, juru parkir liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya pedagang sayur keliling. Aksi pelaku terekam kamera pemantau.
Kejadian ini berawal ketika korban berdiri di tepi jalan tepat di samping mobil jualan sayurnya. Tiba-tiba didatangi pelaku. Tidak lama berselang, pelaku kemudian menganiaya korban. Sejumlah warga maupun pedagang yang berada di lokasi berusaha melerai dan memisahkan keduanya. Menurut polisi yang melakukan penyelidikan, motif penganiayaan dipicu saat pelaku meminta uang terhadap korban, namun tidak diberikan. Pelaku yang emosi kemudian menganiaya korban. Pelaku kini harus berurusan dengan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami dari unit Jatanras berhasil mengamankan seorang pelaku dalam kasus 351 yang viral di media sosial, yaitu yang terjadi di Pasar Kalimbu, ya, di mana peristiwa ini diduga daripada pungutan liar yang tidak dibayarkan oleh korban, sehingga memicu emosi daripada pelaku dan selanjutnya terjadi pemukulan terhadap korban. Untuk tersangka kita sudah amankan dalam proses penyidikan dan sudah dilakukan penahanan. Untuk pasal yang dilanggar adalah pasal 351. Kalau ini memang sering dia melakukan pungutan liar, parkir atau apa? Jadi berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa memang yang bersangkutan ini ada beberapa pedagang yang di tempat untuk setoran untuk iuran perharian. Gitu. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan di Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.